Jadi gue ingin berbagi hal ini karena banyak yang ngeblank ya, kadang-kadang ngeblank ya, terus terang aja ngeblank. Di situ banyak banget anak-anak Gojek ya, yang level-levelnya udah tinggi lah. Orderannya sering masuk ke gue tadi. Gue berapa kali cancel tadi ya. Oke, assalamualaikum abang-abang semuanya. Jadi kali ini gue membuat sebuah video ya, video pengalaman lah. Bukan tutorial ya, hanya pengalaman aja tentang cara menstabilkan akun ya. Dari mulai basic sampai platinum, dari mulai anggota sampai jawara. Kebetulan gue narik dua ya, akun Gojek dan Grab. Dan posisi akun gua untuk Gojeknya basic, untuk Grabnya anggota. Nah, jadi gini, karena gua ngelihat gini ya, kenapa gua berani speak up padahal akun gua basic dan anggota. Karena gini ya abang-abang ya, gua bukannya gimana-gimana, karena kendala di lapangan banyak banget driver yang kalau misalkan akunnya anyep itu kadang-kadang jadi malah pada malas ya. Pada malas dan akhirnya mereka nggak mau ngebit ya. Nyender aja gitu kan. Terima keadaan aja gitu. Nah itu parah kan kayak gitu. Padahal situasi kayak gitu bisa kita atasi ya. Di sini gue mau berbagi aja sesuai dengan pengalaman gue ya, akun level rendah lah. Ya, jadi kendala kita adalah driver ya, yang ketika mengalami hal tersebut, biasanya itu dia nggak bisa move on ya, dari kondisinya karena bingung gitu mau ngapain ya. Udah ngelakuin berbagai hal cara, tapi tetap aja masih anyep, kayak gitu ya. Itu pernah gue alamin ya, abang-abang semua ya. Pernah gue alamin lama banget ya, karena gue nggak tahu cara-caranya waktu itu. Nah di sini gue akan ngasih tahu ya, cara-caranya minimal akun biar stabil lah, nggak usah gacor ya. Kalau gacor kan, waduh, capek kita. Sebelumnya gue disclaimer ya, untuk yang nggak suka video ini, mendingan jangan dilanjut. Kalau suka video ini, silahkan simak sampai selesai penjelasan gue biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ini adalah teknis ya. Dari segi teknisnya, bukan dari segi server ya. Di sini gue akan ngebahas 3 hal aja ya, yang secara global, secara teknis. Ketika kita terapkan secara konsisten, pasti itu bisa ngerubah karena gue udah ngalamin ya. Oke. Hal yang pertama adalah kita harus lakuin on beat-nya pagi ya, abang-abang. Setelah subuh lah. Lakuin itu selama 1 bulan non-stop. Terus kita evaluasi per 2 minggu ya. Sistem itu kan ngelihat performa kita itu kan seminggu sekali ya. Ada rekod dari performa kita selama ngebit, termasuk ambil orderan, abaikan orderan atau cancel orderan dan lain halnya, termasuk jam on beat kita ya. Standar on beat di ojol ya, itu kan 11 jam ya. Abang-abang ngelakuin hal itu on pagi hari non-stop selama sebulan. Untuk evaluasinya per 2 minggu ya. Per 2 minggu, nanti ketika 2 minggu pertama kita mulai itu start, efeknya itu nanti ke 2 minggu berikutnya biasanya. 2 minggu berikutnya itu kan ada progres peningkatan dari 2 minggu sebelumnya, 2 minggu pertama. Kalau 2 minggu pertama itu kita konsisten, tidak abaikan orderan, kita on pagi, maka nanti 2 minggu kedua ya, itu akan kelihatan dari segi penawaran order ya, orderan yang masuk akan bertambah ya. Memang untuk 2 minggu pertama ini itu agak susah abang-abang. Kadang-kadang delay sampai 3 jam
Paling bagus banget itu delay 1 jam ya. Delay 1 jam itu kita udah bagus banget itu akun. Baru dikasih orderan lagi. Yang kedua abang-abang, ketika kita ada penawaran order masuk ya. Dengan catatan ini dilakukan setelah akunnya stabil. Stabil dalam arti apa? Jadi setelah 1 bulan yang pertama tadi tuh, akun udah kelihatan stabil, orderan penawaran masuk terus ya. Walaupun kita berada dimanapun, orderan akan masuk ke akun kita. Nah, di situ nanti akan terlihat karakter akun kita mau main apa, Goret, GrabBike atau apalah gitu, GoFood atau paket ya. Kita tinggal milih ya, abang-abang ya. Untuk bulan kedua ya, kita usahakan ambil dulu semua orderan ya, jangan melihat jarak. Jangan melihat jarak artinya ada orderan kita beri aja. Ada orderan kita beri selama 2 minggu lagi. Nanti minggu keduanya, minggu keempat ya berarti ya. Minggu keempatnya orderan itu akan lebih lancar lagi. Ya, jadi itu untuk menstabilkan akun ya, tidak ribet-ribet, tidak jelimet lah, gampang lah, asal ada semangat. Kalau nggak ada semangat ya susah ya. Itu yang gue lakuin ya abang ya. Dan yang ketiga nih, yang terakhir ya, dari poin 1, poin 2, ketika kita udah ngelakuin poin 1, poin 2, poin yang ketiga ini lebih gampang ya. Karena kita bisa mengatur set jarak sesuai keinginan kita, mau jarak jauh atau mau jarak pendek. Caranya gimana bang? Ya, kalau kita mau main jarak jauh, kita abaikan orderan-orderan yang pendek. Dan kalau kita ingin bermain jarak pendek, kita abaikan orderan-orderan yang jarak jauh. Tetapi di sini jangan barbar ya untuk cancel atau mengabaikan orderan. Akun kita akan balik lagi ke posisi semula. Perlu diingat juga, ngebit itu kita harus dapat pendapatan ya, bawa pulang uang. Kita harus bawa pulang uang pasti ya. Jadi yang harus kita lakuin adalah jangan terlalu barbar ketika nyortir orderan atau cancel orderan. Karena prinsipnya tadi ngebit harus bawa pulang duit. Terus gimana caranya? Misal nih, kita main jarak jauh nih, pengen berubah ke jarak yang dekat aja lah, jarak 2 kilo lah minimal gitu ya. Yang kita lakuin adalah jangan sekali-kali kita ngelakuin langsung sortir secara barbar. Yang tadi gue bilang tadi ya. Jadi kita tetap ambil dulu orderan itu perlahan ya. Kita perlahan aja. Intinya kita harus bawa pulang uang ya. Karena kalau misalkan barbar, lu nggak akan dapat duit ya. Jadi ngebit lu itu cuman dapat capek doang gitu loh. Jadi kita ambil dulu, nanti ketika ada orderan yang pendek di bawah misalkan jarak yang jauh, misalkan 10 kilo, kita ambil juga. Terus aja kayak gitu. Nanti itu akun akan ngebentuk yang lu mau ya, secara perlahan. Ketika lu dapat nanti orderan yang dekat, lama-lama jaraknya itu kan semakin lebih kecil lagi. Ketika sudah mulai yang jauh-jauh itu udah mulai jarang, berarti itu udah ngebentuk tuh akun lu tuh mau jarak-jarak yang dekat. Kayak gitu ya. Sebaliknya kayak gitu juga kalau mau akunnya yang tadi jaraknya pendek, mau jaraknya jauh, kayak gitu juga lakuin. Tetap ya pesan gua jangan barbar, karena inti kita ngebit itu kan harus bawa pulang uang ya. Kayak gitu. Itu yang gua lakuin ya abang-abang ya. Jadi dimanapun posisi kita, ketika akun kita udah ngebentuk ya,
itu akan dapat orderan sesuai dengan kebiasaan kita bawa. Kalau gua nih kebiasaan gua bawa jarak jauh nih, pasti akan dapat nanti jarak-jarak yang jauh. Andai pun ada penawaran dari sistem yang jarak-jarak dekat, itu bisa kita mulai abaikan ya. Pelan-pelan kita mulai abaikan. Yang namanya order masuk itu kan penawaran ya. Order masuk itu penawaran, kita bisa ambil atau kita bisa abaikan. Itu hanya sifatnya penawaran. Dan kalau untuk anyep itu wajar karena performa ya. Karena performa kita ketika kita mengabaikan pasti turun ya. Oke, jadi itu ya Bapak ya, sedikit aja tentang cara menstabilkan akun, baik itu akun yang paling rendah maupun yang tinggi ya. Jadi gue ingin berbagi hal ini karena banyak yang ngeblank ya, kadang-kadang ngeblank ya, terus terang aja ngeblank. Dan banyak juga yang bertanya sama gue, baik itu yang udah jawara ya, karena dia nggak tahu cara mainnya. Jadi jadi ngeblank gitu lah, kesusahan harus kayak gimana ya, padahal akun gue bagus gitu ya, akun gue jawara. Pasti ya abang pernah ngerasain kayak gitu ya, pasti banget udah pernah ngerasain kayak gitu. Karena teman-teman gue aja banyak yang kayak gitu ya, ngerasain akunnya level tinggi tapi malah anyep gitu. Beda sama akun basic malah gacor gitu kan. Aneh ya. Jadi intinya cara main kita aja abang-abang, kita harus tahu cara main kita. Terus tambahan lagi nih, tadi ada yang kelewat, pastiin juga kita tentuin tempat ya, tempat yang mau kita cari orderan. Kalau misalkan abang-abang main food ya cari orderan di mall. Kalau main orang ya cari sekitaran komplek ya, komplek, sekolahan, pasar, stasiun kayak gitu. Dan itu nggak ngaruh ya, walaupun ada jawara di situ ya. Ini gue kasih tahu ya, walaupun ada jawara di situ, ada yang level lebih tinggi dari kita, selama ada orderan yang selalu kita bawa, yang biasa kita bawa, itu akan masuk. Ini pengalaman gue ya. Contoh tadi ya, ini barusan banget nih tadi siang, di situ banyak banget anak-anak Gojek ya, yang level-levelnya udah tinggi lah. Orderannya sering masuk ke gue tadi. Gue berapa kali cancel tadi ya di Tanjung Barat. Tanjung Barat kan kurang banyak apa tuh driver ya. Nah gue di situ orderan masuk terus ke gue. Bahkan tadi sampai kelewat ya orderan ya, karena sinyal gue tadi jelek banget. Orderan jarak jauh ya, tapi itu nggak ngebuat akun gue anyep gitu. Ya, karena itu yang biasa gue bawa gitu loh, yang biasa gue bawa dapat ke gue. Jadi kayak gitu abang-abang. Dan sekarang ini gue lagi habis nganter ke Gunung Pancar nih. Gue posisi lagi di Gunung Pancar nih, di kedai sungai nih. Ini gue mampir di sini lagi hujan posisinya. Tadi dapat dari Depok, Argo 99.800 cash ya. Kayak gitu abang-abang. Ya semoga bisa dimengerti ya. Andai ada pertanyaan, komen aja, kita sharing aja ya abang-abang ya. Kita sharing. Dan jangan skeptis ya, jangan istilahnya apa ya, jangan bacot yang gak enak lah gitu ya kan. Kita sama-sama driver, kita sama-sama susah, ngerasain susah ya di jalan. Dan intinya gue cuma mau sharing aja. Oke abang-abang, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat aja. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Closing statement dari gua, banyak nanya ya, dan banyak nanya aja sama teman-teman yang akun-akunnya udah stabil. Pengalaman gue ini bukan cuma satu-satunya aja ya bang ya. Jadi lu bisa pakai atau enggak, terserah lu ya. Terserah lu bisa pakai atau enggak. Sifatnya gue cuma mau berbagi aja tanpa ingin menggurui.
Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua, Ojol Bekasi.